Dan sebetulnya juga secara penglihatan saya sendiri, kayaknya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Kita harus mengatur ulang negara ini, karena tujuan-tujuannya, ukuran-ukuran keberhasilannya harus kita pikirkan ulang dan kita definisikan ulang ya. Kalau ada ruang keraguan, maka bahaya mereka. Padahal ya, buku riset Indonesia ini merupakan oleh-oleh sebenarnya dari 3 kali perjalanan keliling Indonesia, masing-masing selama 1 tahun pakai sepeda motor ya. Jadi kami mengunjungi banyak tempat di Indonesia dan kami menemukan banyak masalah. Dan buku ini sebenarnya tidak hanya berisi masalah, tapi juga solusi yang kami pikirkan tentang Indonesia sebaiknya ke depan itu seperti apa. Makanya judulnya riset. Kita harus mengatur ulang negara ini, karena tujuan-tujuannya, ukuran-ukuran keberhasilannya harus kita pikirkan ulang dan kita definisikan ulang ya. Jadi buku ini berisi 2 hal, terutama masalah dan solusi untuk Indonesia ke depan, kira-kira itu. Oh, wilayah mana aja Pak yang dikunjungi? Jadi ini 3 ekspedisi. Saya sendiri di ekspedisi Jamrut Khatulistiwa itu tahun 2009 sampai 2010. Saya mengunjungi 40 pulau di Indonesia, sekitar 40 kepulauan, gugus kepulauan. Itu dari pantai barat Sumatera sampai Miangas, Talaut, Tanimbar, Maluku, dan pokoknya dari Aceh sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi 4 penjuru ya. Kemudian perjalanan kedua Dandi itu juga mengunjungi, tapi tidak sebanyak pulau yang saya kunjungi, tapi dia lebih banyak di pulau-pulau besar ya, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera ya. Kemudian perjalanan yang ketiga itu kami berempat naik sepeda motor juga. Kami paling enggak menjelajahi sekitar 11.000 km lewat pakai sepeda motor juga. Itu sampai Aceh, sampai Sumba, Papua, Halmahera, dan mudah-mudahan sepertinya 34 atau 36 provinsi sudah kami kunjungi semua. Pak, membutuhkan waktu berapa Pak? Berapa tahun Pak membuat ekspedisi dan sampai proses menjadi buku ini? Jadi ini 3 ekspedisi masing-masing kira-kira selama 1 tahun masing-masing ya. Saya selama 11 bulan, Dandi Laksono 12 bulan. Kemudian perjalanan yang ketiga, ekspedisi Indonesia Baru itu 424 hari, jadi setahun lebih. Jadi kalau di total 3 tahun itu. Ya. Apa sih Pak yang mau diharap dari launching buku ini biar untuk tersebar ke masyarakat? Apa sih yang mau diharapkan? Ya, kami ingin buku ini menjadi menggugah cara berpikir kita untuk mengelola Indonesia yang lebih baik ke depan ya. Karena kami melihat banyak sekali masalah, dan masalahnya adalah masalah-masalah mendasar, masalah ekonomi, ketimpangan, kerusakan alam, kemudian kemiskinan, bencana. Nah, kami ingin mengajak kita semua untuk apa sih solusi yang sebaiknya untuk Indonesia ke depan, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi teknologi, dari sisi hukum, juga dari sisi politik ya. Menurut kami perlu ada satu perubahan politik untuk bisa mengelola Indonesia lebih baik ke depan. Pak, bisa disampaikan untuk para pemuda Pak, untuk bisa lebih peduli terhadap Indonesia ini? Ya, saya di antara teman-teman yang keliling Indonesia ini, saya yang paling tua. Saya sekarang sudah 64 tahun, sudah kakek. Dan menurut saya dari apa yang saya lihat, generasi muda ke depan yang sekarang adalah generasi Z atau generasi Alpha,
itu yang akan mewarisi kerusakan alam, yang akan mewarisi ketimpangan sosial dan ekonomi kalau kita nggak membenahi Indonesia. Jadi menurut saya generasi muda harus lebih kritis, lebih sadar tentang bagaimana sebaiknya negara ini dikelola ke depan. Ya, sebelumnya saya sebenarnya penasaran sama dalamnya ini apa, dan sebetulnya juga secara penglihatan saya sendiri kayaknya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan saya ingin tahu di dalam buku ini tentang pemikiran-pemikiran dari para penulis, apa yang disampaikan di dalam buku Reset Indonesia ini. Barangkali juga ya pasti ada isi di dalamnya itu untuk merubah Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Menurut Mas sendiri apa sih yang perlu diperbaiki dalam Indonesia ini? Termasuk tata kelola ya dari pemerintahan sendiri gitu. Terus ini juga banyak sekali yang harus itulah mungkin saya juga sedikit yang saya tahu gitu. Tapi yang jelas ya bisa kita rasakan juga sih sebenarnya dari segi pemerintahan yang ada, terus sistem yang ada di Indonesia ini mungkin bisa dibilang sangat bobrok sekali gitu ya.